bisa mengembangkan karya yang sekaligus ya, kalau untuk guru yang non PNS tentunya bisa digunakan untuk pembelajaran dan untuk pengembangan kompetensi. Kalau yang untuk guru PNS ada bonusnya, selain untuk pembelajaran, untuk pengembangan kompetensi, juga sekaligus bisa untuk dinilaikan sebagai angka kredit. Nah, kalau ingin dinilaikan sebagai karya inovatif, kalau sederhana ini 2 set, kalau kompleks ini 4 set. Nah, ini poster atau gambar untuk pelajaran yang bisa kita kembangkan dengan menggunakan Canva. Ini kalau saya petani, itu kita bisa membuat infografis. Ya, kemudian kita bisa membuat komik, Bapak dan Ibu. Kita bisa membuat peta pikiran. Ya, meskipun ini jarang dinilaikan, ya, yang selama ini jarang Bapak dan Ibu PNS yang menilaikan poster gambar untuk pelajaran. Ya, ini bisa dinilaikan. Ya, dan nanti syukur-syukur Bapak dan Ibu semuanya yang ikut pelatihan ini bisa menghasilkan karya. Nah, karyanya berupa apa? Nah, harapan saya adalah fokus pada 2 ini, infografis dan komik, Bapak dan Ibu. Nah, ketika nanti kita menggunakan infografis, kita juga bisa memanfaatkan fitur yang ada pada Canva, yaitu fitur untuk membuat diagram. Nah, ini yang bisa kita kembangkan dengan menggunakan Canva, ya. Nah, tadi Ibu sudah pernah lihat infografis ini buat Ibu? Sudah pernah lihat belum? Kok bisa suaranya? Line inbound. Dan Ibu apakah sudah pernah melihat infografis ini? Belum. Ada sudah pernah? Ya, mirip-mirip itu pernah. Yang mirip pernah ya Pak Han ya? Nah, Ya. kalau sudah nungguin anak latihan di soal AKM. Nah, betul. Ya, nungguin anak latihan AKM. Nah, ketika anak-anak berlatih bersih atau apa itu, soal ini muncul di AKM, ya. Dan Bapak dan Ibu kalau mencermati soal AKM, yang isinya ini. Nah, Bapak dan Ibu, dari infografis seperti ini, apa yang bisa Bapak dan informasi apa yang bisa Bapak dan Ibu temukan? Silakan. Apa yang bisa Bapak dan Ibu? Triduna bangkit. Kurang kompak. Iyalah. Tolak janda. Ada janda nggih? Ya, ulang. Grafik, Bu. 1, 2, 3. Grafik apa, Bu? Beri apa? Grafik. 1, 2, 3. Kandungan omega 3. Kandungan omega 3. Ikan yang terlihat. Ya, oke. Ada lagi? Pamer sepatu. Gambar wujud jiwanya atau makanannya. Pamer sepatu. Gambar wujud jiwanya atau makanannya. Ya, bahas. Oh, yang lain Pak Ibu. Nah ini yang Silakan. jadi kita punya beberapa Angka-angka pada grafik itu. Apa Pak? Angka-angka yang ada di grafik. Angka yang pada grafik, angkanya menunjukkan apa ya? Oh, bener Pak Febri. Angkanya menunjukkan Wes, itu ada perbandingan tanah Surya ngejok dari emeh jika iban-iban orang dari Kemudian ada info apa lagi Bapak Ibu? Oh, silakan. Manfaat yang dikandung oleh ikan.
manfaat yang dikandung oleh ikan. Iki lho aku lagi NGMP ku tak absen ke kono. Oh iya. Melu ngrungokke anggere. Iya. Ya, ben ki aku ya. Ah biasane yo ning absen ke aku. Ajakan untuk makan ikan, Bu. Gemar makan ikan. Ajakan untuk gemar makan ikan. Ada di mana, Pak? Di atas itu, Bu. Ya, di atas di hashtag-nya itu ya. Ya, ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah contoh infografis. Aku ki wis keliling 3 Ya, kali. contoh infografis yang dibuat oleh Badan Riset dan SDM khusus Pak Andi boleh. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya, di sini ada judulnya adalah manfaat makan ikan. Kemudian ada gambar ikan. Ada keterangan mengandung omega 3. Kemudian ada penjelasan. Nah, omega 3 itu salah satu jenis lemak tak jenuh yang sangat baik dan juga diperlukan oleh tubuh. Kemudian di sini ada grafik. Ya, ada grafik perbandingan kandungan omega 3 ikan dengan daging lainnya. Nah, kalau kita membaca grafik ini Bapak dan Ibu, yang kandungan omega 3-nya paling besar itu yang mana? Aku menciptakan anu ya kurang dia ibu kepala sekolah. Yang paling kiri itu ikan. Yang paling kiri ikan. Ya. Ini bisa kita lihat dari angkanya maupun juga bisa kita lihat dari ini ya grafiknya. Warna. Ya, warna grafiknya. Ya. Kemudian ini kalau kita lihat di sini tidak ada penjelasan, tapi diberi garis-garis suku. Nah, berarti ikan ini bergizi tinggi. Bergizi tingginya karena apa? Ada informasi di sini. Mengandung protein, lemak, dan lain sebagainya. Berfungsi sebagai antioksidan, mencegah kerusakan, berperan penting, nah, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ya Bapak dan Ibu, infografis. Nah, ini kira-kira kalau anak kita kasih bacaan, suruh baca, dengan anak kita kalau kasih infografis seperti ini dengan isi yang sama, itu kira-kira anak itu lebih tertarik yang mana Bapak Ibu? Yang infografis gitu. Infografis, oke? Sehingga Bapak dan Ibu bisa cermati ya bahwa di AKM Home theater yang literasi numerasi infografis seperti ini banyak muncul ya. Nah, nanti kita bisa kembangkan infografis ini sendiri Bapak dan Ibu dengan menggunakan Canva. Nah, infografis itu menyajikan informasi dalam wujud atau bentuk grafik atau gambar. Ya, nah informasi atau data yang dipresentasikan secara visual, kalau secara infografik itu isinya informasi atau data plus grafis atau aset visual sehingga mudah dipahami. Nah, ini kalau penjelasannya infografis adalah kumpulan gambar dan teks minimal yang memberikan gambaran umum topik yang mudah untuk dipahami. Nah, mengapa kok data saya belum selesai waktu ini? Nah, nanti cara membuat infografis Sobat dan Ibu, karena kita pakainya Canva, itu yang pertama buka Canva-nya ya, buka Canva. Lalu cari infografis, kita cari di sini infografis. Ada banyak template yang bisa digunakan, ya. Kemudian tinggal disesuaikan. Kalau mau membuat dari awal kosongan juga tidak masalah. Jadi kita pilih template-nya yang kosong, ya. Kemudian sesuaikan desainnya, sempurnakan desainnya, simpan dan bagikan. Nah, Bapak dan Ibu, ada berbagai macam infografis, yang kadangkala juga sebenarnya juga bisa saling tumpang tindih ya Bapak dan Ibu ya. Kalau di Canva sendiri itu judulnya ada mulai dari infografis pendidikan yang muncul kalau kita menggunakan akun Belajar ID. Ya, kalau kita menggunakan akun Belajar ID, Canva untuk pendidikan, maka ini akan muncul infografis pendidikan. Tapi kalau kita menggunakannya yang infografis, yang akun biasa, maka tidak menjadi kategori sendiri. Ya,
Nah, jenisnya ada infografis perbandingan Bapak dan Ibu. Nah, infografis perbandingan ini kalau kita lihat di sini namanya perbandingan, berarti nanti bisa kita bandingkan seperti ini. Ya, ini contohnya. Nah, contohnya tentang infografik perbandingan ini. Nah, di sebelah kiri ada bagus, di sebelah kanan ada hindari. Nah, jadi kalau infografik perbandingan pasti membandingkan, ya. Sebenarnya tidak hanya 2 ya, mau pakai 3, 4 boleh, tapi kan ini kebetulan contohnya adalah yang 2, ya. Membandingkan apa yang dibandingkan, bisa objek, bisa produk, bisa teori, bisa juga yang lain-lain, ya. Nah, kalau ketika kita mau membandingkan, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, siapkan data dan informasi lebih awal. Oke. Jadi ini sekaligus bisa jadi teorinya buat Ibu, ya. Kemudian buatlah kerangka. Buat kerangka, ya. Kemudian bandingkan secara berdampingan untuk memudahkan memahaminya. Gunakan berbagai corak atau warna kontras untuk menekankan pemilahan yang jelas antara 2 ide. Ya. Nah, apa yang perlu dihindari? Hindari lebih dari 6 poin pokok atau ide utama. Jangan kebanyakan gitu ya. Kemudian hindari menggunakan metrik atau jenis data yang berbeda antara kedua topik yang dibandingkan. Misalkan ketika Bapak dan Ibu membandingkan antara yang sudah vaksin berdasarkan usia dengan yang belum vaksin berdasarkan usia gitu ya. Bandingkannya yang satu menggunakan diagram lingkaran seperti ini, satunya menggunakan diagram batang. Nah, sangat tidak disarankan. Ya. Atau datanya juga yang berbeda. Kemudian tidak disarankan atau sebaiknya kita hindari untuk menggunakan elemen infografik yang berbeda-beda atau menggunakan font dan ikon yang tidak konsisten. Nah, itu tidak disarankan, ya. Kemudian menggunakan visual yang berlebihan sehingga menutupi informasi yang ingin disampaikan. Ini harus dihindari, ya. Nah, Bapak dan Ibu, nanti kita bisa coba untuk membuat infografis perbandingan. Ini contohnya, di Canva sudah ada untuk template-templatenya. Bapak dan Ibu tinggal memasukkan. Ya. Kemudian ini contoh infografis data Bapak dan Ibu. Ya, contoh infografis data. Ya, nanti data pertama, misalkan tuliskan data Anda di sini, ini bisa diberi gambar seperti ini. Nah, ini misalkan jumlah guru yang sudah perbandingan jumlah guru yang sudah divaksin. Nah, ini berarti ada 6 dari 10 atau 60% misalkan kita beri di situ, ya. Kemudian bisa menggunakan data yang berikutnya dalam bentuk seperti ini, diagram, ya. Kemudian bisa beri data lagi, tambah data lagi, ya. Kalau yang proses, nah ini proses ini untuk memaparkan proses. Jadi misalkan tahap pertama apa, tahap kedua, misalkan ketika kita ingin membuat tape gitu ya, berarti Bapak dan Ibu kan tahapan-tahapannya perlu disampaikan kepada siswa. Yang pertama kan nggak mungkin dikasih dulu gitu. Yang pertama pasti kan singkongnya dikupas dulu atau mau bahasanya pakai dibersihkan dulu dan lain sebagainya, urutannya sampai dengan nanti siap panen, ya. Nah, Bapak dan Ibu, nanti ini ya infografis prosesnya tentunya harapannya yang perlu dilakukan adalah fokus pada satu topik saja. Kalau misalkan mau infografik proses membuat produk bioteknologi,
Ya kalau yang ini adalah Soalnya wis dianu, sampai jam berapa sebenarnya? Sampai makan siang, Bu. kalau ini mau membuat tape, tape, makan siang ya. tape, ini ya tape buat satu. Kemudian nanti membuat tempe, jangan dicampur di sini, buat lagi sendiri. Nah itu ya. Kemudian buat garis besar, ya buat garis besar. Kreatif menatur tata letak, jadi supaya tetap menarik, ya. Letaknya harus diatur secara kreatif, tentunya. Kalau urutan juga perlu diperhatikan urutannya, ya jangan sampai nanti kreatif malah siksak membingungkan gitu ya, siksaknya tidak konsisten membingungkan, atau kok mencolot-mencolot satunya di sini, duanya di sini, nah mungkin nanti terus tiba-tiba tiganya di atas, empatnya di sini gitu kan. Itu harus Bapak dan Ibu perhatikan. Kemudian gunakan visual secara efektif ya. Bisa kalau misalkan kok kata-katanya itu terlalu panjang, bisa dengan menggunakan gambar. Bisa pakai. Kemudian juga pastikan pemilihan ikon, warna dan fontnya yang sesuai. Ya.